remeh-remeh loh Korea. Korea itu bahkan lebih dahsyat daripada Jepang. Kalau Jepang itu mungkin katakanlah kalau etos kerja dan energinya itu 8 kali lipat. Ya. Tapi kalau Korea 16 kali lipat. Di sana orang kerja, wis uripe nggo kerja. Sampai habis kerja bingung. Bengi-bengi bingung pondolan ini. Terus isu-isu kerja meneng. Terusnya ya, oke. Saya akan tanya lagi sama Silo. Mas Silo ini sebenarnya juga pengen pulang, rumahnya di Solo, di Karanganyar, dan sudah bikin rumah persis kerajaan Singosari. Oh, gini-gini nih guys, kalau ketika eleak neng bujune wedi gitu. Gitu. Jadi kalau soal kekayaan Mas Silo udah ada karu-karuan. Karena beliau maunya pulang tapi bosnya tidak bisa. Kalau perusahaannya ditinggal Mr. Silo ini ya bukan. Maka akhirnya perusahaannya dikasih ke Silo. Jadi sahamnya separuh Korea, separuh dia. Supaya dia pulang itu mau dijemput ke Solo. Gitu kan? Jadi Iki punya perusahaan besar di Korea. Gitu. Jadi kue tak jaluk wis leren oleh kuliah ya. Ya, saya cerita ini untuk bilang sama teman-teman sekalian bahwa orang Indonesia itu harus tahu bahwa Indonesia itu tidak rendah seperti yang kita rasakan selama ini. Kita jangan mengunggul-unggulkan siapa. Kita belajar kepada Korea, belajar kepada Amerika, belajar kepada semua. Yastami'unal qaul. Kita mendengarkan semua kalimat, semua wacana-wacana dalam Al-Quran. Ya nanti Pak Muzamil tolong hikmah-hikmahnya ya. Nah, tetapi kita pakai yang baik dari semua yang kita dengarkan, termasuk Korea tadi. Kalau teorinya gini, orang Korea itu mungkin tidak kenal Allah, tidak orang duwe selawatan, orang duwe wiridan, orang duwe terbangan, orang duwe NU Muhammadiyah, tapi akhlaknya baik. Jadi kalau akhlaknya baik, itu lah ditambahi tauhid pun beres ya. Itu loh, itu yang dimaksud nasi wadah. Itu mengurangi sisi gue. Tapi kalau kelakuannya baik bener, tidak mungkin ada barang hilang di jalan. Tenangan gue, yang maksudnya tidak ada barang hilang. Dan tidak ada. Jadi ini aku kenalan kalau Silo, misalnya, itu kita harus tahu umurnya nomor 1. Begitu umurnya lebih tua 1 tahun, kita langsung takdir. Mbak aku misalnya aku duwe kenalan kok umurnya setahun lebih tua dari saya, mbak aku di kampungnya aku meneng gitu. Jadi gue jelas aku 20 tua makanya gue. Gak kamu ini namanya. Karena saya menyaksikan sendiri di Tong Daimun apa di Nam Daimun ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ini orang kok dikit-dikit itu kok diem aja tuh. Wes dijurungkake, diantem, menung weh. Ternyata masalahnya adalah yang menjurungkake sak itu yang maki-maki itu lebih tua gitu dong. Gitu loh. Jadi di sana tuh aneh. Kok ada yang kene kok? Ada yang kene. Disentak rasa orang di kalimat terus langsung masih jadi biasanya. Oke, terakhir masih sebelum bukan terakhir, saya mau nanti tolong kita tanya jawab sedikit ya. Anda belajar. Mas Silo ini tidak hanya jadi dia tidak hanya bisa bahasa Korea, dia bisa bahasa Korea klasik dipakai oleh mbah-mbah di desa-desa. Aku ya aneh itu dadak sinau kuwi barang. Jadi Mas Silo itu kalau ke warung atau ke desa itu dia bisa bicara bahasa-bahasa lama, kromo Inggil. Sehingga dia sangat dicintai di sana. Kemanapun pergi dia sangat dicintai. Sehingga kayaknya dia bebas polisi ya. Bebas tilang dan seterusnya. Orang akan bid'ah mau kan. Bahkan Mas Silo itu hafal apa yang orang Korea umumnya tidak hafal. Misalnya riwayat semua presiden dari awal sampai akhir dia hafal. Lagu Korea, jadi lagu bahan Korea dia. Lagu Korea. Ya, di anu saya ya.
lagunya bagus. Ini lagu kebangsaan Korea. Korea Selatan ya, dan Korea Utara. Nanti tolong jelasin bedanya sama Korea Utara ya. Kepulauan saya terdiri dari lautan dan ditancapkan satu gunung namanya Baek Tusan, Baek 122, jadi ketinggian 2000 dari permukaan. Itu ada di negara Korea Utara. Kenapa orang Korea Selatan menyanyikan lagu kebangsaan sedangkan gunungnya di Korea Barat? Karena itu saudaranya. Jadi berita-berita di news katanya Korea perang sama Selatan itu bohong, tidak ada. Itu adalah permainan news. Selama di saya nggak ada perang. Karena tiap tahun di namanya kota Paju itu orang Korea itu saling ketemu saudara-saudara. Jadi tidak mungkin dia akan bertengkar karena masih saudaranya semua. Itu hanya pembohongan publik saja. Dan orang Korea itu sebenarnya itu Korea Utara, jadi bukan Korea Selatan. Korea Selatan itu pecahan dari Amerika yang lagi muncul saja. Jadi negara paling asli Korea Utara itu dipimpin oleh Kim Il Sung namanya. Kim Il Sung itu temannya Pak Karno. Jadi ada namanya Three People Power. Saya itu pakai kaos Che Guevara seperti kantor saya gambar Che Guevara sama kantor. Saya tanya polisi, nggak boleh, ilegal. Karena ketiga orang tersebut adalah Three People Power. Kim Il Sung, Che Guevara, sama Pak Karno itu satu grup. Jadi orang Korea Selatan tidak suka. Anehnya ketiga ini playboy semua dan ganteng-ganteng. Coba klik di Google, Kim Il Sung itu banget. Istrinya 1, pacarnya 9. Mbahnya Kim Jong Un presiden sekarang. Yang pertama. Ya Pak ya. Dilintasi oleh jalan-jalan yang berkilometer. Dan dilingkari dan ditanami dan dilihat saya bunga-bunga sepatu ya. Bunga sepatu yang turun. Hanani kuasa Tuhan saya satu. Orang Korea percaya Tuhan benar. Hanani kuasa Uminaraman Semas itu uras. Padahal negara Korea tak tahu sendiri. Nggak seindah Indonesia. Berbatu-batu. Air pun Korea itu diambil dari laut yang diolah lah, nggak seperti dari Bapak yang dari Malang tadi, ada sumber nggak ada. Tapi negaranya sangat mudah. Yang memajukan negara Korea itu bapaknya presiden sekarang. Dan sekarang namanya Pak Geun-hye, tidak punya suami. Itu bapaknya jadi presiden 13 tahun. Tahun 69 waktu ini bersalah.
temannya itu ditembak semua mati pada waktu kudeta. Jadi pertama dari tahun 69, Presiden Korea pertama lah namanya Kim Seung Man. Udah ke tahun 45 itu mulai dari presiden. Karena negara Korea itu merdekanya tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kalau Indonesia 17. Habis Kim Seung Man, vaksin yang memimpin sampai 13 tahun. Dan negara Korea yang berbatu-batu itu bisa disebut negara yang bersulang emas. Jadi negara maju seperti ini, habis Kim Pak Jin meninggal, diganti namanya Kim Yong San. Habis Kim Yong San tahun sekian, diganti nama Kon Juan dan 1 tahun di penjara karena dia korupsi. Habis itu Roh Tae-woo di penjara karena korupsi. Habis itu korupsi hilang. Diganti presiden namanya Kim Dae-jung. Kim Dae-jung itu kakinya kena tembak, jadi pincang dia. Pada waktu Gus Dur ke Korea dulu, orang Korea pada sering guyon karena Gus Dur buta, yang Kim Dae-jung pincang, jadi ketemunya di mana? Guyonan orang bukan saya, benar itu saya dengar sendiri orang Korea. Habis Kim Dae-jung memenangkan presiden yang paling hebat. Setelah jadi presiden, istrinya itu dikasih duit uang berterima kasih dari PT Taekwang Group bergelut di pabrik tekstil. Karena malu istrinya dikasih duit, bukan suami, dia malam hari minum terjun dan jurang mati. Dia lebih mati daripada harga dirinya terinjak-injak. Habis nomoyan, Lee Pak itu Korea agak goyang-goyang, lembur jarang, kerjaan dikit. Orang Korea suka guyon sama saya guyonin lagi karena saya tahu Lee Myung Pak ini lahirnya di Osaka, tanggal 9 Agustus 45. Saya bilang itu bukan orang Korea, itu orang Rusia. Kamu tahu saya baca. Habis itu ganti Bageni yang presiden saya. Kenapa dia nggak punya suami? Ibunya meninggal kejadian tahun 45, mati bapaknya ditembak tahun 69, adiknya pada nakal pada bisa heroin. Karena dia usia adiknya enggak jadi nikah. Itu presiden Bageni. Presiden hanya umur berapa? Berapa? 60-an. Oke teman-teman sekalian, 1-2 pertanyaan, 3 pertanyaan tidak masalah ya sebelum kita lanjutkan. 1 mas, akan maju mas. Saya mohon dikasih jalan 1. Kita menggali, kita belajar kepada siapa saja. Silakan berikutnya sambil maju ke depan mikrofon ini. Assalamualaikum. Dari pemaparan tadi, saya sejujurnya tertarik. Tapi tertariknya saya itu lebih ke latar belakang negara Korea tersebut. Kenapa yang dari tadi Anda paparkan itu kan saya amati itu seperti output saja. Nah, apa ya? Seperti hasil jadi. Nah, prosesnya itu gimana? Maksudnya pendidikan mereka itu gimana? Kenapa mereka punya budaya malu? Kenapa mereka itu disiplin? Dan kenapa itu mereka itu hormat pada orang tua dan sebagainya, taat lalu lintas? Itu saya ingin tanya satu aspek saja. Pendidikan mereka itu dengan kita itu bedanya apa? Terutama di TK dan SD, karena saya berpendapat bahwa
TK dan SD itu usia emas pembentukan suatu karakter. Makanya kalau di negara-negara maju, setahu saya itu kalau TK dan SD itu diajar juga oleh profesor. Gitu. Terima kasih. Mulai nyambung ya, bisa. Jadi kalau tingkat sekolah, Mas mau tahu orang Korea itu jahatnya minta ampun kalau anak itu sebenarnya cuma dikasih uang saku 40.000 kejem. Jadi ya balas dendam, nanti ke anaknya balas dendam lagi, balas dendam lagi, balas dendam lagi. Jadi anak Korea itu kalau ada apa-apa, kalau telepon nggak berani. Diajarkan yang sangat disiplin. Kami tahu sendiri, kalau ngajar orang di depan tampar, orang lebih tua kalau tampar, biar anak disiplin. Anak Indonesia kadang masuk ke Korea sakit hati banyak teman. Kan orang Korea kalau diajari kalau biar pandai gini loh mas, gini loh mas. Orang Korea juga dibentak, kalau dibentak takut biar kamu cepat pandai. Gitu. Sama saja mas, saya masuk Korea dulu, saya tuh